bersama saya Nisha sebagai Senior Business Development Manager di Food and Beverage pada Hak Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan berbagai macam jenis sensor di mana sensor tersebut akan secara otomatis terbaca oleh transmitter kami, yaitu adalah SC200 dan juga SC1000. Pertama-tama ini adalah merupakan sensor pH, di mana sensor pH ini sekarang sudah terbaca dengan angka 7.7 pH di transmitter tersebut. Dan juga jika kita mengkaitkan atau mengkoneksikan dengan sensor-sensor lainnya, maka parameter tersebut akan dibaca secara auto-detect oleh transmitter tersebut. Ini sebagai kelanjutan dari apa yang telah saya jelaskan atau kami jelaskan di video sebelumnya. Kita akan review one by one dari sensor pH sampai dengan sensor yang keempat. Yang pertama adalah pH, di mana pH ini merupakan paten metode dari Hak, yaitu adalah diferensial. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara dengan pH, berarti kita berbicara mengenai berapa jumlah elektrolit yang ada di dalam pH tersebut. Kenapa demikian? Karena pH ini merupakan sifatnya adalah consumable. Apa itu consumable? Berarti consumable kita harus selalu merefill ion-ion atau KCl atau elektrolit kuat yang ada di dalam sensor tersebut dalam periode waktu tertentu. Pertanyaannya, berapa lama sensor tersebut akan dilakukan refill atau dibutuhkan untuk penggantian? Itu it depends dengan keadaan media yang ada di aplikasi Bapak atau Ibu sekalian. Misalnya di plan A mungkin bisa 3 bulan, plan B bisa 6 bulan, dan plan C mungkin bisa 2 tahun. Jadi it depends. Jadi kalau kita berbicara dengan pH sensor, banyak sekali tipenya, mulai dari yang glass, mulai dari yang stainless, bahkan dengan metode yang kita miliki sebagai patennya Hak, yaitu adalah diferensial. Apa sih fungsi dari diferensial itu tersendiri? Jadi, kalau misalnya kita berbicara mengenai pH consumable, berarti kita harus menggantinya secara periode tertentu. Namun, jika berbicara dengan diferensial, di mana potensiometrik ini akan terjadi jika ion elektrolit tersebut bertemu dengan H+ dan juga OH- di mana terjadi proses beda potensial. Nah, beda potensial itu terjadi karena ada pertemuan antara ion elektrolit dengan asam maupun basa, di mana 0 mV sebanding dengan pH 7. Jadi kalau ion elektrolitnya itu semakin habis atau semakin berkurang, berarti pembacaan juga akan semakin berkurang, karena slope-nya itu adalah kenaikan satu atau pengurangan satu slope, yaitu adalah sebanding dengan 59.16 mV. Jadi kalau di diferensial ini tidak perlu lagi kita melakukan refill, cukup hanya mengganti dengan salvage saja. Jadi saat ini tidak perlu mengganti satu jenis sensor tersebut, tapi hanya mengganti ujung dari bagian sensor ini. Jadi cukup kita buka, lalu kita ganti dengan salvage yang baru. Ini sebagai pengganti ion elektrolit. Jadi tidak ada yang namanya cairan yang mungkin ada beberapa industri yang mengkhawatirkan jika ada elektrolit yang keluar dari ujung sensor, maka dia akan terkontaminasi dengan produk yang ada di dalam aliran tersebut, atau di tangki tersebut, atau di pipa tersebut. Jadi kalau tipe dari diferensial ini tidak akan ada terjadi kontaminasi antara ion elektrolit yang keluar dari ujung sensor dengan produk. Jadi kalau misalnya di sensor yang biasa, contohnya misalnya ada gelas, ketika kita mengentukkan tangan ke ujung sensor, dia akan keluar cairan. Nah, cairan ini yang semakin lama berjalannya waktu dia akan semakin habis. Itu yang harus di refill. Tapi kalau ini tidak perlu. Kenapa? Karena dengan salvage sebagai diferensial dari pH yang menentukan bahwa terjadinya proses tensiometrik. Ini merupakan dari pH sensor. Yang kedua, saya akan mereview dari COD. Jadi kalau kita berbicara mengenai COD merupakan chemical oxygen demand. Kita memiliki berbagai macam metode. Yang pertama adalah Decroix method, di mana metode tersebut sudah sama atau sama persis dengan yang ada di proses laboratorium, di mana metodenya sudah ter-ISO dan juga ter-SNI. Namun ketika kita berbicara apakah ada sensor yang mengukur COD secara real time, jawabannya ada, tapi itu bukan real time atau itu bukan direct. Ini merupakan korelasi. Jadi apapun jenis dari brandnya maupun sensornya, ketika berbicara dengan UV, berarti ini merupakan COD equivalent atau merupakan korelasi. Bentuk sensor seperti ini, kalau dari gambar mungkin sangat kecil, tapi kalau Bapak atau Ibu bisa bandingkan ini sebanding dengan siku saya, ini merupakan
bagian dari sensor, dia akan memancarkan gelombang 254 nanometer ketika ada organik atau zat-zat atau molekul yang dapat diabsorb oleh gelombang tersebut. Ini sebanding dengan nilai berapa korelasinya. Jadi prinsip ini berdasarkan absorbance atau SAC. Jadi alat ini mengukur SAC namun dikorelasikan menjadi nilai COD, TOC maupun DOD. Jadi ketika kita memiliki banyak sekali aplikasi di lapangan, jangan lupa ketika produknya bergantian maka kita harus melakukan kalibrasi ulang. Kenapa demikian? Karena pada saat melakukan commissioning kita harus memastikan produknya harus stabil. Jika misalnya produknya bergantian, misalnya 1 jam ini produknya kopi, 2 jam kemudian susu, 2 jam kemudian berubah menjadi air, limbah dan lain sebagainya, maka kita harus melakukan recalibration karena ini merupakan korelasi. Dan jangan lupa ada beberapa jenis molekul ataupun senyawa yang tidak bisa diabsorb oleh gelombang 254 nanometer. Lalu yang ketiga adalah amonia. Jadi kalau kita bicara mengenai amonia, apa sih prinsipnya? Yaitu adalah ISE, jadi ion selektif. Jadi kalau bisa berbicara dengan amonia, kadang-kadang suka ada pertanyaan, Bu, apakah satu sensor ini bisa membaca potasium, chloride, amonia, pH dan lain sebagainya? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai amonia sensor, ini prinsipnya adalah ISE. Jadi kalau kita membuka dari sensor tersebut, ini ada yang namanya berbagai macam dari probe. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini merupakan pH sensor di mana ada nilai korelasi antara amonia dengan pH. Ini merupakan paten. Lalu yang kedua ada yang namanya chloride, ada potasium, ada juga amonium. Jadi kita harus memilih sensor mana atau parameter apa yang akan diukur. Jika misalnya Bapak atau Ibu membutuhkan potasium diukur, chloride diukur, ataupun amonium diukur, kita bisa membaca ketiga-tiga sensor tersebut di dalam satu jenis assembly. Oke? Dan jangan lupa ini merupakan consumable, jadi tidak akan bisa membaca selama bertahun-tahun. Karena apa? Karena ini memiliki lifetime-nya. Karena prinsip kerjanya adalah ISE, di mana mungkin setiap 1 tahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali di limbah-limbah yang sangat pekat ini harus diganti. Cukup untuk bagian cartridge saja. Jadi kalau saya dekatkan bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada pH sensor, di sini merupakan parameter yang akan kita uji. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan mereview mengenai turbidity meter. Nah, ini merupakan turbidity meter. Nah, ada 2 sensor sebenarnya, ada turbidity, ada total suspended solid. Apa perbedaan antara total suspended solid dengan turbidity? Itu jelas-jelas berbeda. Kenapa demikian? Kalau turbidity satuannya adalah bisa FNO, bisa NTU, tapi kalau total suspended solid ini merupakan berapa suspended solid yang bisa mengakibatkan kekeruhan. Jadi ibaratnya kalau kita bikin kopi yang tadinya kita membutuhkan 1 liter atau 1 gelas air bening atau air mineral plus dengan kopi tersebut, ketika dia berwarna jernih berarti turbidity-nya atau kekeruhannya adalah misalnya 0, sekian. Dan ketika kita mencampur dengan kopi lalu diaduk, nah warnanya akan berubah, yang tadinya bening mungkin menjadi hitam. Nah, partikel-partikel yang menyebabkan perubahan warna itu merupakan total suspended solid, tapi warna hitamnya itu merupakan turbidity. Jadi total suspended solid bisa mengukur turbidity, tapi sensor turbidity belum tentu bisa mengukur total suspended solid. Kenapa demikian? Karena metodenya berbeda. Ada mungkin yang hanya 90 degree dalam pemancaran dari sinarnya, mungkin itu hanya bisa mengukur dari turbidity. Namun ketika angle-nya itu lebih besar lagi, dia akan bisa mengukur total suspended solid. Jadi kalau kita di sini dia ada wiper, dan juga di studio UFAS juga dia ada wiper. Kenapa demikian? Karena umumnya COD UFAS dan juga turbidity ini akan dipasang di area limbah. Jadi ketika kita bisa melakukan setting di transmitter kita di SN200 maupun di SN1000, misalnya per 3 menit atau per 1 menit, wiper ini akan bergerak secara otomatis. Dan ini terbuat dari karet, jadi sehingga aman untuk optik yang ada di kaca atau yang ada di ujung sensor tersebut. Oke. Pertanyaan yang sering muncul ke kami adalah berapa lama kita melakukan kalibrasi dan maintenance. Analisis merupakan suatu sensor yang paling kritikal dibandingkan dengan flow metal, level, pressure maupun temperatur. Jadi diusahakan sensor tersebut akan selalu bersih dan dikeringkan secara berkala. Kenapa demikian? Karena kalau contohnya jika ada limbah atau misalnya selari atau sedimen yang mengendap di ujung sensor, maka dia akan mengurangi akurasi pembacaan. Boleh kita coba misalnya sekarang
dalam keadaan bersih, mungkin turbidity air jernih ini merupakan di bawah 10 NTU atau REU, tapi ketika kita menempelkan selari atau sedimen di dalam sensor, maka pembacaan turbidity juga akan berubah. Ketika kita melakukan cleaning, maka turbidity akan kembali. Jadi itulah alasannya kenapa analytical harus selalu dilakukan maintenance secara berkala, karena analisis bergantung terhadap perubahan temperatur dan perubahan pressure. Jadi kenapa kita menghadirkan alat online ini sebagai real parameter, karena kita mengadop dari pembacaan yang ada atau metode yang ada di laboratorium dengan pembacaan secara real time yang ada di lapangan. Dan jangan lupa ini harus dilengkapi dengan assembly. Kenapa demikian? Karena kabel ini bukan IP69 atau bukan yang waterproof. Jadi ketika kabel ini tidak dilindungi dengan assembly yang cukup signifikan sehingga berkontaminasi dengan air, maka akan mengurangi kinerja dari kabel tersebut, bahkan bisa rusak pembacaannya. Misalnya pembacanya 7 tapi ECDO-nya mungkin 8. Kenapa? Karena terjadinya kontaminasi antara water dengan kabel. Lalu yang kedua, assembly harus dicocokkan antara misalnya pemasangan di pipa dengan pemasangan di open basin disesuaikan dengan ECDO dan hasilnya. Cukup sekian review dari kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Hak Indonesia. Bye.